Yesus baik buat kita semua. Selamat kita bertemu kembali dengan siaran GPT Getsemani Tulungagung. Biar lewat firman Tuhan yang kita dengar pada malam ini bisa menjadi kekuatan buat kita, penolong buat kita, yang membuat kita kuat bertahan di tengah dunia semakin hari semakin jahat ini. Ada Yesus yang sanggup menolong kita. Puji Tuhan. Dan biarlah lewat siaran ini setiap telinga yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau berada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Haleluya. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau berada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau berada. Haleluya. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Di saat kami susah, di saat kami senang, Engkau ada bersama dengan kami. Karena itu kami mau terus berjalan bersama Tuhan. Kami mau Tuhan yang ambil alih hidup kami. Tuhan tuntun setiap langkah kami, agar kami berjalan di jalan-jalan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melihat dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berfirman buat kami semua, dan setiap telinga yang mendengar diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian syukur kami kembalikan hanya bagi Tuhan, karena Tuhan baik buat kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita. Tuhan Yesus Dia hebat buat kita. Puji Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang besar, ada tangan Tuhan yang hebat, yang sanggup menolong kita. Di tengah kesukaran sekalipun, di tengah badai sekalipun, jangan kita mundur, jangan kita tawar hati, jangan kita
ragu akan kuasa Tuhan karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat yang tidak pernah tinggalkan kita. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saya akan ambil di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat. Saya akan baca di ayat, Bapak Ibu Saudara yang mendengar, yang melihat siaran ini, buka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Rasul Paulus dia menulis bahwa sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiria mereka semakin merosot, namun manusia batinia mereka semakin hari semakin dibaharui. Rasul kita tahu bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Dia seorang yang dulunya sebelum dia kenal Tuhan, seorang yang menganiaya umat-umat Tuhan. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan, dia menerima satu pembaharuan, pemulihan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus di dalam kehidupannya. Sehingga dia menjadi manusia yang baru. Sehingga saat itu kehidupannya dia pakai untuk dia setia melayani Tuhan. Dan ketika dia melayani Tuhan tidak sedikit tantangan yang harus dia hadapi. Ada banyak hal yang dia hadapi. Bahkan dia harus menghadapi maut. Dia menghadapi penderitaan. Tetapi dia menulis sebab itu kami tidak tawar hati. Dia mengalami tekanan demi tekanan. Tetapi dia tidak tawar hati. Dia tidak pesimis dengan keadaan yang dia hadapi. Dia mengalami penderitaan, tetapi dia tidak tinggalkan Tuhan. Dia terus maju dalam Tuhan, malah dia berkata, walaupun manusia batinia, manusia lahiria mereka merosot, tapi manusia batinia mereka semakin dibaharui. Itu perkataan yang luar biasa dari seorang Rasul Paulus. Seorang yang luar biasa bagi kita juga anak-anak Tuhan, yang Tuhan mau dari dalam hidup kita. Bukan manusia lahiria kita yang dibaharui hari demi hari. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidup kita justru manusia batinia kita. Dalamnya kita ini harus dibaharui dari hari ke sehari. Supaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semakin hari semakin dibaharui, semakin dipulihkan. Sehingga kita menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus dia berkata, dia menulis, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari. Jadi pembaharuan itu enggak 1 tahun sekali. Pembaharuan itu enggak 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, tidak. Tetapi firman Allah, kalau kita mau alami pembaharuan dalam hidup kita, itu harus dibaharui dari hari ke sehari. Hari ini kita dibaharui, besok kita dibaharui, besoknya lagi semakin dibaharui. Hari demi hari kita dibaharui. Jangan manusia lahiria kita yang kita baharui. Kita permak wajah kita baharui semuanya. Itu enggak salah, itu bagus, boleh. Tetapi jangan itu yang menjadi utama dalam hidup kita. Yang firman Tuhan mau, justru manusia batinia kita yang harus dibaharui. Kita tidak mungkin bertemu dengan Dia yang mempunyai hidup kita kalau kita tidak mengalami pembaharuan yang dari Tuhan. Dia mau kita dibaharui.
Hidup kita, karakter kita dibaharui, seluruh hidup kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hidup kita harus semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Jangan hanya luarnya saja yang kita baharui. Tapi mari hidup kita ini, dalamnya kita ini, kita baharui sehingga kita menjadi manusia yang baik. Menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi manusia yang menyukakan akan hati Tuhan. Menjadi manusia yang hari demi hari kita bisa menjadi teladan, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus, walaupun manusia lahiriah mereka, jasmani mereka itu merosot. Mereka melayani Tuhan banyak tekanan. Kalau kita mundur di ayatnya yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan menderita sendirian. Kami dihempaskan namun tak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi Rasul Paulus dia mengalami tekanan yang luar biasa. Penderitaan yang luar biasa. Tetapi dengan semuanya itu tidak membuat hati dia kecut. Tidak membuat dia ragu akan Tuhan. Tidak membuat dia pesimis akan pertolongan Tuhan. Tidak membuat dia mundur dalam dia melayani Tuhan. Apa yang Rasul Paulus katakan? Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kita ingat Rasul Paulus dia berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi. Tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Itu satu perkataan yang luar biasa. Bagi kita anak-anak Tuhan yang hidup di penghujung akhir zaman ini. Tuhan mau Yesus hidup di dalam hidup kita. Dia mau dia berkarya dalam hidup kita. Bukan lagi kita yang mengandalkan kekuatan kita. Mengikuti ego kita. Tetapi kalau kita mau hari demi hari kita diperbaharui. Biarlah Yesus yang ada dalam hidup kita. Seperti Rasul Paulus. Kemanapun dia pergi dia membawa kematian Yesus di dalam tubuh dia. Supaya apa? Supaya Yesus menjadi nyata dalam hidupnya. Kita anak-anak Tuhan, kita mau Yesus itu bukan hanya sekedar kita menjadi orang yang tahu Yesus. Orang yang tahu baca firman, tetapi firman itu gak hidup dalam hidup kita, itu percuma. Kita tahu Yesus, oh Yesus, dia anak dari Maria dan Yusuf. Kita tahu dia mati, dia bangkit. Tetapi apa artinya hanya sekedar kita tahu, tapi kita tidak pernah mengalami Yesus hidup dalam hidup kita. Kalau Yesus hadir dalam hidup kita, maka dia membawa perubahan dalam hidup kita. Bukan hari ini baik, besok tidak baik. Tetapi dia membawa perubahan, hari ini baik, besok lebih baik, besoknya lagi lebih baik. Seterusnya menjadi lebih baik. Itu yang Tuhan mau. Dan Rasul Paulus dia katakan, lahiriah mereka merosot. Mereka mengalami aniaya. Namun mereka tidak putus asa. Bapak Ibu ada yang pernah mengalami aniaya? Ada yang pernah mengalami ditinggalkan sendirian? Ingat, kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Rasul Paulus, dia memberikan teladan buat kita anak-anak Tuhan dimanapun berada. Bahwa sekalipun dia dianiaya, namun dia tidak ditinggalkan sendirian. Mereka dihampaskan, namun tidak binasa. Mereka berhadapan dengan maut, tetapi mereka tidak takut. Mereka percaya bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Mereka terus mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Rasul Paulus dia andalkan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Di tengah masalah yang berat sekalipun. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan dikatakan Rasul Paulus. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Bapak Ibu dia dianiaya. Dia bilang itu penderitaan ringan. Dia mengalami tekanan. Dia katakan itu ringan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal.
Rasul Paulus dia mengalami aniaya, penderitaan yang berat. Tapi dia berkata itu adalah penderitaan yang ringan. Tetapi dia berkata juga itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Bagi kita yang setia, bagi kita yang bertahan, firman Tuhan dia berkata bahwa siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dia akan selamat. Kita juga anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, jemaat GPD Getsemani Tulungagung, bertahan sampai akhir. Jangan kita menyerah dengan keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Engkau sakit, engkau mengalami masalah dalam rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, jangan engkau tinggalkan Tuhan. Rasul Paulus katakan dia berhadapan dengan maut sekalipun dia tidak putus asa. Dia menghadapi aniaya sekalipun dia tidak putus asa. Dia terus percaya kepada Tuhan. Dia terus melayani Tuhan. Dia tidak berhenti. Dia berkata bahwa penderitaan yang ringan yang dia hadapi itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Bapak Ibu mau bertahan? Hanya Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Hanya Yesus yang sanggup membuat kita bertahan. Dia kasih kita roh, yaitu Roh Kudus. Roh kebenaran yang akan menuntun kita, yang akan membawa kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu dan Saudara. Kita percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Sekalipun kita berhadapan dengan maut. Tetapi kalau kita bersama Tuhan, dia beri kita kekuatan yang baru. Raja Daud dia berkata sekalipun, Mazmur 23, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman. Terjemahan lama dia berkata sekalipun aku berada di dalam lembah bayang-bayang maut. Aku tidak takut. Kenapa? Karena Yesus bersama dengan aku. Taruh dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jemaat GPD Getsemani Tulungagung. Sekalipun aku sedang mengalami masalah hari-hari ini. Sekalipun aku sedang mengalami tekanan hari-hari ini. Sekalipun aku sedang mengalami pergumulan yang berat hari-hari ini. Aku tidak takut karena aku tahu aku bersama dengan Tuhan yang empunya hidupku. Penderitaan yang kita alami hari-hari ini, kesusahan yang kita alami hari-hari ini, penderitaan yang kita alami hari-hari ini, itu kalau kita bertahan tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Seterusnya dia berkata di ayat yang ke-17, saya bacakan sekali lagi. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang melebihi segala sesuatu. Itu jauh lebih besar dari segala-galanya yang kita alami dalam dunia ini. Itu melebihi segala sesuatu. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu, Rasul Paulus dia katakan penderitaan yang dia alami itu gak sebanding dengan kemuliaan yang akan dia terima. Melebihi dari penderitaan yang sedang mereka hadapi. Karena itu kita harus bertahan. Bertahan sampai garis akhir yang Tuhan tentukan bagi kita selama kita dalam dunia ini. Kita mau bertahan dan kita akan peroleh kemuliaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-18, sebab kami, Rasul Paulus dia berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Dia tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Dia tidak memperhatikan masalah dia yang kelihatan. Aduh ini masalah besar sekali. Ini persoalan ini besar sekali. Ini sakit ini kok gak pernah hilang-hilang. Dia gak perhatikan itu. Dia gak peduli dengan itu. Yang Rasul Paulus perhatikan apa? Kita baca lagi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kita lihat masalah persoalan yang ada di sekeliling kita yang sedang kita lihat hari-hari ini. Yang mungkin membuat kita harus menangis, kita menjerit. Saya katakan beberapa waktu yang lalu kita tertekan sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Rasul Paulus katakan dia gak lihat semua itu. Yang dia lihat adalah Yesus. Yang sanggup mengerjakan perkara yang besar dalam hidupnya. Yang tidak kelihatan apa yang tidak kelihatan. Dia percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Kolose, saya
Kolose pasal yang ketiga, saya bacakan ayat ini. Pikirkanlah ayat yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena yang di bumi ini cuma sementara. Tapi mau kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, yang mendatangkan kehidupan yang kekal. Karena itu izinkan hidup kita dibaharui hari demi hari. Siapa yang akan membaharui kita? Yaitu firman Allah. Roh Kudus membaharui kita hari demi hari. Sehingga kita menjadi manusia yang kuat menghadapi setiap tantangan. Kita tidak menyerah, kita tidak mundur, kita tidak putus asa, kita tidak tinggalkan Tuhan. Tetapi kita akan semakin maju di dalam Tuhan. Hadapi penderitaan, hadapi masalah, hadapi pergumulan dalam hidup kita. Kita percaya kita punya Yesus yang luar biasa. Yang sanggup menolong kita. Kalau dia beri kekuatan bagi Paulus, Rasul Paulus. Saya percaya dia juga sanggup berikan kekuatan bagi kita. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin kita berkata terlalu berat masalah yang saya hadapi. Terlalu berat sakit penyakit yang harus saya tanggung hari-hari ini. Beban masalah yang tidak pernah habis. Jangan lihat masalahmu, jangan lihat sakitmu. Lihat Tuhan Yesus yang sanggup menolong engkau. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia ada bersama dengan engkau. Rasul Paulus katakan kami dianiaya. Namun kami tidak ditinggalkan sendiri. Bapak Ibu ingat kita tidak sendiri. Ada Yesus bersama dengan kita. Dan dia beri kita kekuatan. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik. Sampai akhir hidup kita akan bertahan. Sampai akhir hidup kita mau terus setia, mengiring dan melayani Tuhan. Gak usah kita lihat apa yang ada di sekeliling kita, tapi mari kita lihat Tuhan yang sanggup berikan kita kemenangan yang besar. Ada lagu yang berkata seperti ini, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang tahu pujian ini, mari kita nyanyikan bersama-sama. Kita mau setia sampai akhir hidup kita. Seperti Rasul Paulus, dia mengejar kemuliaan yang kekal bersama Tuhan. Begitu juga dengan kita mengejar kehidupan yang kekal. Kita ada bersama dengan Tuhan. Penderitaan yang sedang kita alami hari-hari ini hanya sementara. Selama kita ada dalam dunia ini kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Selama kita ada dalam dunia ini kita tidak pernah lepas dengan yang namanya penderitaan. Selama kita ada dalam dunia ini kita gak pernah lepas dari setiap tantangan. Tetapi kalau kita bertahan, janji Tuhan, kemuliaan yang akan kita nikmati itu lebih besar dari penderitaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Yakin di dalam Yesus kita sanggup menghadapi semuanya itu. Haleluya. Kita naikkan sama-sama pujian ini. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Haleluya. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir.
setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, sampai akhir hidup kami, sampai kami menutupkan mata kami mau tetap setia kepada Engkau Tuhan. Sampai pada akhirnya kami akan memperoleh mahkota kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Selama kami ada dalam dunia ini, kami tidak pernah lepas dari setiap penderitaan, tidak pernah lepas dari masalah, tidak pernah lepas dari segala beban. Tetapi kami percaya kalau kami ada bersama Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami, memberi kami kekuatan untuk kami bisa menanggung semuanya itu. Tuhan tolong kami, Tuhan beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk kami terus maju di dalam Tuhan. Setiap telinga yang mendengar, jemaat Tuhan GPD Getsemani Tulungagung, Tuhan memberikan kekuatan untuk terus setia di dalam Tuhan, untuk terus maju di dalam melayani Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, tetapi bersama Tuhan kami kuat, bersama Tuhan kami akan menang. Dan kami percaya bersama Tuhan kami mampu lewati setiap pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap telinga yang mendengar. Dan biarlah kami hari demi hari kami semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik. Menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan akan hati Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang di tengah dunia semakin hari semakin gelap ini. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau terus dalam hidup kami. Berkaryalah terus Engkau dalam hidup kami, membawa kami kepada kehidupan yang sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Dan setiap telinga yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maju terus di dalam Tuhan. Kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa Dia nyatakan dalam hidup kita. Mari setiap hari lewat siaran GPD Getsemani Tulungagung, kita mau terus untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita dikuatkan, sama-sama kita dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.